Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Sehat-sehat semuanya. Kedua kelas, gimana kawan-kawannya hadir semua? Ada biar ada. Siapa yang tidak hadir kedua? Ahmad Andrian Ahmad Anurian. Gimana dia? di pondok gak? Sakit atau gimana si Anurian? Gak sekolah dia tadi gak? Untuk sekolah ya. Jadi untuk anak-anak semua, apalagi cuaca situasi saat ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita sebagai penuntut ilmu harus menjaga imun tubuh kita agar tetap kuat, terhindar dari berbagai penyakit. Apalagi saat ini seluruh dunia bisa dikatakan sedang mengalami wabah COVID-19. Saat ini sudah tahun 2021, berarti lebih kurang 2 tahun kita sudah menjalani wabah ini. Jadi untuk anak-anak kuliah semuanya supaya menjaga kesehatannya masing-masing. Jadi untuk memulai pembelajaran kita, langkah baiknya ketua kelas memimpin doa biar pelajarannya kita mulai. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa qalban khashi'a wa amalan saliha wa amalan salihan mutaqabbala mutaqabbala. Rabbana zidna ilma Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Jadi untuk materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu ya. Sholat fardu 5 waktu. Jadi sebelum kita melangkah jauh ke pembahasan selanjutnya, Buya ingin bertanya kepada kalian, apa itu sholat? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu apa itu sholat? Yang tahu dia apa itu sholat? Tunjuk tangan. Boleh dicoba satu orang. Si Lutfi, apa itu sholat menurut yang kamu tahu, yang pernah baca buku dan sebagainya? Doa. Kasih dulu aku sama si Lutfi. Bahasa sholat itu adalah doa. Jadi apapun bentuknya yang masuk kategori doa secara bahasa itu termasuk dari sholat. Karena sholat secara bahasa adalah doa. Jika secara istilah atau syariat, siapa yang tahu? Di tangan. Oke, si Rehan ya. Coba. Istilah sholat adalah perbuatan yang berawal dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kasih aplaus sama si Rehan. Yang lain yang bisa menyempurnakan masih ada kurang sedikit, tapi dari nilai 100 yang diminta si Rehan dapat 95. 5 lagi siapa yang bisa menyempurnakan? Di tangan. Jangan takut mencoba menjawab ya, karena kita di sini untuk belajar ya. Ada? Oke. Jadi tadi sudah tanya apa itu sholat secara bahasa, dari istilah sudah ada jawaban dari kawan-kawannya. Tapi sebelum itu sholat fardu. Jika kita belajar mengenai sholat fardu, kita akan dapat mengetahui, kita akan mampu menyebutkan
apa itu bagian dari sholat fardu nanti. Mulai dari pengertian. Jadi kita tahu ketika kita belajar materi ini. Pengertian dasar hukum, syarat yang menjadi wajib melaksanakan sholat, syarat sah sholat, dan yang membatalkan sholat. Jadi itu nanti yang kita dapatkan ketika belajar sholat fardu. Jadi kita mengetahui apa itu nanti bagian-bagiannya, sehingga dalam pelaksanaan sholat kita mendapat kesempurnaan dan tentunya akan mendapat pahala. Jadi di sini nanti Buya akan menyampaikan judul besarnya kan sholat fardu. Materinya ada pengertian, kemudian ada dasar hukum, ya, dasar hukum. Kemudian ada syarat wajib. Nomor 4 ada syarat sah. Dan yang terakhir perkara yang membatalkan. Oke. Jadi untuk ini karena kebetulan ada 5 pengertian, Buya akan membagi anak-anak semuanya menjadi 5 kelompok, ya, 5 kelompok. Jadi biar tepat waktunya lebih hemat, ini satu kelompok yang satu baris silakan melingkar, boleh di sini, dan yang kedua di sini melingkar. Oke, langsung pindah. Dan yang ini di sini juga melingkar. Yang keempat sini, boleh di sini duduknya. Dan yang terakhir di sini, silakan melingkar. Ini kelompoknya sudah Buya bagi, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan materi yang kita pelajari hari ini itu ada 5, ya. Ada pengertian, dasar hukum, syarat wajib, syarat sah, perkara yang membatalkan. Jadi di awal sudah bertanya apa itu pengertian dari sholat. Ada 2, ya. Ada 2 pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa dan istilah. Secara bahasa tadi sudah dijawab kawannya bahwa sholat itu adalah doa. Jadi semua yang berbentuk doa itu dikategorikan sebagai sholat secara bahasa. Kemudian secara istilah atau secara syariat, syarat, ya, itu semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan salam. Ya. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya. Bahasa sholat secara bahasa adalah doa. Secara istilah semua perkataan dan perbuatan tertentu. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian apa itu sholat, tentu kita akan membahas apa dasar hukumnya pelaksanaan sholat. Banyak ayat Al-Quran sama hadis yang menjelaskan perintah sholat. Salah satu hadis Nabi yang berbunyi, Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wal hajj. Bahwa Islam itu didirikan atas 5 perkara. Salah satunya dengan sholat.
Dia dasar hukumnya. Kemudian ada syarat wajib. Syarat wajib sholat. Yang wajib kita sholat itu salah satunya muslim. Orang Islam. Orang Islam. Tidak muslim berarti tidak wajib sholat. Kemudian berakal. Akal sehat. Berarti orang gila tidak wajib sholat. Kemudian balik. Puasa. Kemudian melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Ya. Kemudian sadar. Bukan orang yang pingsan ya. Dia sholat wajib. Kemudian ada syarat sah. Yang sah sholatnya itu menutup aurat. Kalau kita tidak menutup aurat, sholat kita tidak sah. Kemudian ada kiblat. Apalagi suci dari hadas. Hadas ada dua, hadas besar, hadas kecil. Selanjutnya yaitu bagi yang perempuan suci dari haid dan nifas, ya, haid dan nifas bagi yang perempuan. Kemudian selanjutnya suci pakaian, tempat, badan dari najis. Suci badan, tempat, pakaian dari najis. Kalau baju bukan najis, ganti, cuci dulu, atau ganti yang baru, yang bersih baru sholat. Kemudian mengetahui maksudnya waktu sholat. Jangan kamu sholat subuh di jam 8 pagi, itu sholatmu tidak sah. Kemudian yang terakhir, perkara yang membatalkan sholat. Apa saja? Pilih tangan yang tahu dari kelompok 1. Apa perkara yang membatalkan sholat? Coba jawab. Membatalkan sholat? Membelakangi kiblat. Jika kamu berputar-putar sehingga membelakangi kiblat, sholatmu menjadi batal. Kemudian kelompok 4 apa? Membatalkan sholat. Buang angin. Buang angin itu berarti termasuk dari berhadas. Berhadas kecil. Berhadas. Dan yang kelompok 5 apa? Merubah niat sholat. Sebelumnya dia sholat maghrib, diubahnya menjadi sholat sunnah. Itu batalkan sholat. Kemudian ada terbuka aurat. Terbuka aurat ketika sholat itu membatalkan sholat. Jadi kelompoknya sudah dibagi. Ada 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silakan dirangkum kembali. Kelompok 1 apa itu pengertian, kelompok 2 apa itu dasar hukumnya, kelompok 3 syarat wajib, kelompok 4 syarat sah. Dan terakhir semuanya sekian menit telah berlalu setelah kita membagi kelompok untuk membahas beberapa materi. Jadi untuk kelompok 1 silakan berdiri 1 orang untuk menjelaskan atau menyampaikan apa itu pengertian sholat. Oke, siapa? Perwakilannya silakan berdiri. Dipegang saja bukunya hasil dari diskusi kalian. Oke, silakan sampaikan. Adapun seperti itu. Oke, coba. Adapun pengertian sholat secara bahasa adalah doa, dan secara istilah semua perkataan dan perbuatan tertentu
yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Kelompok 1 menyampaikan bahwa sholat itu secara bahasa adalah doa, secara istilah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Satu orang berdiri di depannya atau ada kawan-kawannya pun boleh. Oke, silakan sampaikan apa yang dapat dirangkum tadi dari dasar hukum sholat itu. Sesuai dengan hadis Nabi dan mengatakan bahwa Islam itu ditegakkan atas 5 perkara, yaitu salah satunya diantaranya mendirikan sholat. Oke, berarti kawannya yang dari kelompok 2 itu menulis atau mencatatkan dasarnya sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi bahwa bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Salah satunya melaksanakan sholat. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang berani menyampaikan syarat wajib yang sudah dirangkum, dicatat? Oke, bisa disampaikan. Adapun syarat wajib bagi sholat yaitu muslim balik atau dewasa, berakal sehat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Oke, kasih dulu aplaus untuk kelompok 3. Untuk syarat wajib yang muslim, orang Islam. Tidak muslim tidak wajib sholat. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 4. Yang materi sama orang itu syarat sah sholat. Siapa? Oke, silakan. Adapun syarat sah sholat yaitu suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, menghadap kiblat, dan suci dari haid dan nifas bagi wanita. Oke, kasih hapus dulu untuk kelompok 4 yang menyampaikan syarat sah sholat itu. Syarat sah sholat tadi apa? Syarat sah sholat apa? Suci dari hadas besar. Suci dari hadas baik besar atau Kecil. mengetahui masuknya waktu Sholat. Oke, dan kelompok yang terakhir akan menyampaikan, memaparkan perkara yang membatalkan sholat. Siapa? Satu orang perwakilan berdiri. Yang lain kelompok 1 sampai 4 silakan mendengarkan kawan kita. Oke. Diam ya. Adapun perkara yang membatalkan sholat: 1. Merubah niat sholat. 2. Membelakangi kiblat. 3. Terbuka aurat. 4. Makan dan minum sengaja. 5. Berhadas baik besar maupun kecil. 6. Bergerak 3 kali berturut-turut. 7. Berbicara yang bukan bacaan sholat. 8. Tertawa. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok terakhir. Terima kasih untuk diskusi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah menyampaikan ya hasil diskusi orang itu, mulai dari pengertian untuk kelompok 1, dasar hukum kelompok 2, syarat wajib kelompok 3, syarat sah untuk kelompok 4, dan terakhir perkara yang membatalkan sholat. Jadi dari beberapa uraian itu kiranya kita sudah dapat memahami dari materi sholat fardu ini yang submaterinya pengertian, dasar hukum, syarat wajib, syarat sah, dan perkara yang membatalkan. Jadi untuk itu tugas selanjutnya disampaikan supaya setiap grup mencari kembali tambahan ya dari bahan-bahan yang lain, bisa dilihat dari buku paketnya, bisa di searching di internet dan sebagainya ya. Boleh dimanfaatkan di internet, cari apa pengertiannya kembali yang lebih lengkap dan selanjutnya. Begitu juga kelompok yang 2 ya.
dari dasar hukum, cari lagi ayat Al-Qurannya sama hadisnya ya. Tambah. Kemudian yang kelompok 3, apa kelompok 3 syarat wajib. Dicari kembali ya, dilengkapi. Masih banyak nanti itu tambahannya. Lihat beberapa pendapat ulama. Dan yang keempat itu syarat sahnya. Dicari kembali. Cari di referensi atau bahan yang lain. Dan yang terakhir juga yang membatalkan sholat. Ya, udrun untuk kelompok kalian cari kembali untuk menambah wawasan dan ilmu kita, untuk memudahkan memahami materi yang kita pelajari saat ini dan yang akan datang. Jadi begitu diharapkan kita semua tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatannya, tolong menolonglah dalam kebaikan dan berbuat baik ya. Kasih tahu kalau kawannya ada kesusahan, coba tanya kawan yang lain biar bisa dibantu dan sebagainya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan semua yang kita pelajari tadi, yang kita tulis, yang kita dengarkan menjadi catatan amal kebajikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk itu tugasnya tadi sudah saya sampaikan, mencari kembali ya, cari kembali sesuai dengan bagian masing-masing, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk menutup yang mengambil keberkahan pertemuan kita, mengakhiri pembelajaran kita pada siang berbagi ini, pada kedua kelas supaya memimpin doa. Oke, sesuai kelompok masing-masing ya. Depannya sesuai kelompok masing-masing. Silakan ketua baca doanya dan kita istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kepada kedua kelas. Semoga acara pembelajaran kita pada kesempatan ini mendapat keberkahan, kemudahan dan tercatat sebagai amal kebajikan bagi semua. Amin. Dan jangan lupa tugas yang sudah boleh diberikan supaya dicari lagi kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Seperti dengan bacaan alhamdulillah. Terima kasih telah memperhatikan. Ya. Terima kasih telah memperhatikan, mendengarkan kawannya. Insyaallah semua kebaikan-kebaikan akan berbalas dengan kebaikan juga ya. Jadi untuk hari ini biar tutup, biar akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.